Saya bertransmigrasi. Pemilik asli tubuh ini benar-benar bernasib malang. Membantu seseorang melahirkan, namun berakhir dijatuhi hukuman mati. Sudah tengah hari. Laksanakan eksekusi. Pangeran, saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan pembunuhan. Pelaku yang sebenarnya adalah orang lain. Chu Yun-ge. Dekret Kaisar tidak boleh dilanggar. Kau mengaku tidak bersalah. Siapa yang bisa membuktikannya? Saya punya bukti untuk membuktikannya. Bukti. Mohon Pangeran beri saya kesempatan untuk membersihkan nama saya. Jika Yun-ge tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan saya rela jika seluruh klan saya ikut terseret. Kudengar keluarga Chu sudah mencampakkannya. Dia nekat sekarang. Takut dia tak menyeret seluruh keluarga Chu. Keadaan sudah mencapai titik ini. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Pangeran, itu adalah Nyonya Yun. Dia menipu semua orang dan memalsukan kami. Dia takut saya akan membongkar kedoknya. Jadi dia menjebak saya sebagai gantinya. Itu fitnah belaka. Chu Yun-ge, bukan hanya kau membunuh anakku, tapi sekarang kau memfitnahku bilang aku tak pernah hamil. Maksudmu mengatakan bahwa 10 bulan kehamilanku itu palsu. Tapi saya punya bukti untuk membuktikan bahwa Anda tidak pernah hamil. Jenderal, hari saya tiba di kediaman. Setelah memeriksa Nyonya Yun, saya menemukan dia telah mengonsumsi obat bubuk tertentu untuk waktu yang lama. Siapapun yang mengonsumsi obat rahasia ini akan menunjukkan tanda-tanda denyut kehamilan. Istriku sendiri mengandung selama 10 bulan. Apa kau pikir aku tidak tahu? Apa hubungannya dengan semua ini? Apakah Anda belum pernah mendengar kasus pembunuhan? Biasanya dilakukan oleh orang yang dikenal. Jenderal, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi ada obat rahasia bernama Peridi. Siapapun yang mengonsumsi obat ini dalam jangka panjang akan memiliki aroma sama rumput dalam darah mereka. Untuk memastikan apakah Nyonya Yun telah mengonsumsi obat ini, seseorang hanya perlu menusuk jarinya dan mencium aroma darahnya. Dan Anda akan tahu. Chu Yun-ge, aku baru saja menderita persalinan sulit dan pendarahan. Dan kau malah menginginkan darahku. Hatimu benar-benar beracun. Jenderal, apakah ada yang salah dengan perkataan saya? Jenderal, tidak dengarkan aku. Pasti Chu Yun-ge pelakunya. Saat dia membantu persalinanku, dia mencelakaiku. Jika Nyonya Yun merasa bahwa saya mencampurinya saat persalinan berlangsung, maka saya juga bisa menggunakan cara lain untuk buktikan aku tak bersalah. Jenderal, rakyat jelata untuk membuktikan garis keturunan biasanya menggunakan metode uji darah. Saya berasumsi jenazah bayi itu belum dimakamkan, bukan? Namun bayi itu sudah meninggal dan darahnya telah membeku, sehingga uji darah tidak lagi memungkinkan. Namun saya, Chu Yun-ge, memiliki metode lain untuk memverifikasi hal ini. Meneteskan darah ke tulang untuk mengakui kerabat. Omong kosong apa itu? Aku belum pernah mendengar tes tetes darah ke tulang untuk akui kerabat. Itu karena Anda kurang memahami. Jika Anda tidak percaya pada saya, tanyakan saja pada Pangeran. Beliau pasti mengetahuinya. Aku kebetulan tahu metode ini. Jenderal, anakku sudah mati. Dan Chu Yun-ge masih ingin menghina jenazahnya. Aku tidak bisa hidup lagi. Nyonya Yun, bertindak seperti ini. Mungkinkah karena kau merasa bersalah? Pangeran Jiu, saya tidak tahu kapan saya menyinggung Pangeran Jiu, sehingga Anda memperlakukan saya seperti ini. Pergi. Bawa jenazahnya ke sini. Baik, Jenderal. Jenderal, jenazahnya telah dibawa. Buka. Chu Yun-ge, buktikan padaku.
Mohon maaf. Jenderal, lihatlah. Darah ini tidak menyatu. Chen Yun-er, apa arti dari semua ini? Jenderal, kita telah saling mencintai selama bertahun-tahun. Mungkinkah kau lebih mempercayai kata-kata kosong orang luar daripada milikku? Saya telah menikah selama lebih dari 10 tahun, dan tidak mudah bagi Yun-e untuk mengandung. Jika apa yang Cui Yun-ge katakan tidak benar, bukankah itu sangat tidak adil bagi Yun-e? Jenderal, apakah wanita ini benar-benar pernah melahirkan? Adalah hal yang sangat penting. Jika Anda khawatir bahwa Yun Ge memfitnahnya, Anda bisa meminta seorang dayang istana untuk memeriksa Nyonya Yun. Pergi ke istana dan minta kaisar untuk mengirim seorang matron. Jenderal Matron telah tiba. Periksa dia. Bawa dia pergi. Jenderal Li ini gawat. Nyonya Yun telah dibunuh. Istriku. Bagaimana mungkin dia mati? Sekarang tidak ada bukti yang tersisa. Bukankah itu menempatkan saya dalam bahaya besar? Cui Yun-ge, kau telah membunuh istriku. Aku akan menuntut nyawamu sebagai gantinya. Jenderal, tenangkan dirimu. Jenderal, saya bisa melakukan otopsi untuk buktikan aku tak bersalah. Korban tewas akibat satu serangan fatal. Lukanya bersih. Ini membuktikan dia tidak sempat melawan sebelum tewas. Ada senyum di wajahnya. Ini buktikan dia sempat bicara dengan pembunuh sebelum mati. Dari sini, kita bisa menyimpulkan pelakunya adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Kau tahu cara melakukan autopsi. Saya adalah, bagaimanapun juga ahli forensik. Ternama seorang ahli forensik dari abad ke-21. Pelakunya pasti tidak jauh dari sini. Pangeran bisa memerintahkan area ini digeledah. Berdasarkan letak lukanya, saya bisa memastikan bahwa pembunuhnya kidal. Pergi dan selidiki. Bicara mengapa kau membunuh Chen Yun-er. Jenderal, saya difitnah. Fitnah? Lalu bagaimana dengan noda darah di lengan bajumu? Itu adalah darah dagingku sendiri. Kau berbohong, tidak ada luka di tubuhmu. Namun lengan bajumu berlumuran darah. Lagi pula lihatlah di sini. Di samping jenazah Madam Yun. Bukankah jejak kaki yang ditinggalkan pembunuh identik dengan lumpur hitam di sepatu botnya? Kau adalah pelakunya. Bicara. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Kau mau bikareng atau tidak? Kau mau bikareng atau tidak? Kau mau bikareng atau tidak? Bicara. Bicara. Kau berani mengejekku. Aku akan membuatmu menyesal karena masih hidup. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Chu Luoyan. Cui Yun-ge, Pangeran, hari ini kau memprovokasi Jenderal Besar Barat. Dia berniat membunuhmu. Pangeran Jiu, selamatkan saya. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Karena saya bisa menetralkan racun di tubuh Anda. Cui Yun-ge. Yun-ge, ikutlah denganku. Katakan padaku, bagaimana kau tahu aku diracuni? Aku belajar ilmu pengobatan sejak kecil. Dan saya cukup banyak meneliti tentang racun.
aroma bubuk racun pada diri Anda. Langsung saya kenali. Chu Yun-ge. Terima kasih Pangeran atas pengamatan tajam Anda dalam membersihkan nama Yun-ge. Yun-ge pasti akan membalas budi ini. Bagaimana kau akan membalasnya? Selama saya mampu, saya berjanji akan memenuhi 3 permintaan Anda. Saya tidak akan ragu meski harus mempertaruhkan nyawa. Bagus. Akan kuingat hal itu. Mengenai racun Anda. Dalam 3 hari, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Putri Durhaka. Demi menyelamatkan nyawamu sendiri, Chousun Menteri Negeri Ling. kau benar-benar mempertaruhkan nyawa semua orang di kediaman Menteri. Yun-ge, Nyonya Wang istri Menteri Cho. perbuatanmu sudah keterlaluan. Aku bahkan tidak bisa membelamu sekarang. Benar sekali kakak, kau melakukan perbuatan yang begitu kejam. Chu Luoyan putri kedua Menteri Cho. Bagaimana mungkin ayah bisa memaafkanmu? Saya kejam. Jika bukan karena Anda dan Madam Yun yang bersekongkol melawanku, mungkinkah aku melakukan ini? Kau, bagaimana bisa kau menjebakku? Aku menjebakmu. Kalau begitu katakan padaku, mengapa tusuk ondemu ditemukan di tempat kejadian? Yun-ge, jika kau menyukai tusuk konde Luoyan, kau bisa saja mengatakannya pada ibu. Ibu pasti akan membiarkan Luoyan memberikannya padamu. Tapi kenapa kau harus mencurinya? Kakak, aku tahu kau tidak pernah menyukaiku. Tapi seharusnya kau tidak mencuri tusuk kondeku untuk menjebakku. Kau berusaha merenggut nyawaku. Yun-ge, jika kau memiliki ketidakpuasan terhadap ibu, kau seharusnya mengatakannya langsung pada ibu. Memperlakukan Luoyan seperti ini, kau sama saja dengan belati menusuk hati ibu. Menusuk hati ibu. Tusuk konde itu jelas dijatuhkan oleh Chu Luoyan di kamar Nyonya Yun. Kau perempuan celaka. Aku tidak menyangka kau begitu keji. Saya tidak memfitnahnya. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Masih berani membantah. Kau wanita berhati ular. Kau tidak pantas menjadi putriku. Ayah, meskipun ayah tidak objektif, ayah tidak seharusnya seberat sebelah ini. Aku juga putri ayah. Cukup. Mulai hari ini, kau akan tetap berada di halamanmu. Dan jangan pernah keluar lagi. Ayah, apa maksud ayah dengan itu? Itu artinya mulai hari ini, kau harus tetap berada di dalam halamanmu dan tidak diizinkan melangkah keluar sedikit pun. Ayah, saya adalah tabib kekaisaran di rumah sakit kekaisaran. Bagaimana mungkin saya tidak pernah keluar? Kau tidak perlu khawatir, kakak. Ayah sudah mengajukan petisi kepada kaisar untuk mencabut posisimu dan membiarkanku menggantikanmu. Ayah, bagaimana mungkin ayah melakukan hal seperti itu? Kau tidak punya harga diri, jadi jangan salahkan orang lain. Kembali dan renungkan kesalahanmu. Tanpa perintah dariku, kau tidak diizinkan melangkah keluar dari halaman ini. Ayah, jabatan tabib kekaisaran. Saya peroleh berkat usahaku sendiri. Atas hak apa? Aku harus memberikannya kepada Chu Luoyan. Kau berani membangkang lagi dan lagi. Pengawal, ambil hukum keluarga. Karena kau tidak mau mendengar, aku akan memukulmu sampai kau patuh. Tuanku, Yun-ge, dengan mengorbankan seluruh kediaman menteri, hanya bisa bertahan hidup. Jika Anda begitu marah dan memukulinya hingga terluka, bukankah seluruh rumah tangga kita, bukankah Jati sia-sia, terus hidup dalam ketakutan karenanya? Benar sekali ayah, nyawa kakak didapatkan dengan susah payah. Kau tidak boleh memukulinya hingga tewas. Chu Yun-ge, hidupmu sungguh sangat berharga. Hingga harus membuat seluruh rumah tangga kami menanggung akibatnya. Ayah sudah kubilang. Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Ini tidak akan menyeret seluruh kediaman menteri. HRI ini aku harus memukulmu sampai mati. Menteri Mahkota datang untuk menemuimu. Mahkota tunangan pemilik asli. Apakah dia datang untuk memohon demi diriku? Mahkota, silakan duduk. Ling Silu Mahkota Negeri Ling. Mahkota, apa yang membawa Anda ke kediamanku hari ini? Saya datang hari ini untuk membatalkan pertunangan kita. Mahkota, apa Anda sudah pikir matang-matang? Saya tidak memiliki perasaan untuk mahkota ini, tetapi pemilik asli sangat mengabdi kepadanya. Jika pertunangan benar-benar diputuskan, pemilik asli pasti akan patah hati. Keputusan saya sudah bulat sejak lama.
mahkota mengenai pertunangan ini. Saya datang hari ini untuk meminang nona kedua sebagai istri saya. Mereka berdua pasti sudah lama terlibat. Hanya pemilik asli yang terlalu bodoh hingga tidak pernah menyadarinya. Adegan hari ini. Saya khawatir orang-orang ini sudah merencanakan semuanya. Bagus, bagus. Cui Yun-ge, cepat ambil tanda pengenal itu untuk dikembalikan kepada mahkota. Cui Yun-ge, ini adalah harta yang dianugerahkan oleh Kaisar. Beraninya kau menjatuhkannya ke lantai begitu saja. Ini adalah kejahatan besar yang akan menyeret seluruh klanmu. Seseorang seret dia keluar dan pukul dia sampai mati dengan tongkat. Ayah? Ayah tega memukulku sampai mati. Hanya karena sebuah liontin giok. Bukankah aku, putrimu? Demi bertahan hidup, mempertaruhkan nyawa semua orang di kediaman ini, bermain-main. Dan sekarang, kau telah menjatuhkan pemberian kaisar ke lantai. Hari ini aku tegakkan kebenaran dan singkirkan kerabatku. Membinasakanmu, putri yang tidak berbakti dan tidak setia ini. Chiu Yun-ge, apakah kamu melihat dengan jelas wajah asli orang-orang ini? Inilah orang-orang yang kamu sebut sebagai keluarga. Seret dia keluar dan pukul sampai mati. Berhenti. Salam Pangeran Jiu. Saya bertanya-tanya Pangeran Jiu, apa yang membawa Anda ke kediaman saya? Ada orang penting sakit di kediamanku. Jadi aku datang mengundang Chu Yun-ge untuk memeriksanya. Aku tidak menyangka saat tiba di sini. Aku justru melihat menteri hendak menggunakan kekuasaannya untuk memukuli tabibku. Putri saya, Cui Yun-ge. Dia menjatuhkan Liontin Jiang yang dianugerahkan kaisar ke lantai. Apakah saya tidak memiliki hak untuk menghukumnya? Chu Yun-ge adalah putri mahkota yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Dan dia juga seorang tabib kekaisaran. Bagaimana bisa Anda menjatuhkan hukuman pribadi dan kekerasan terhadapnya begitu saja? Saya mahkota, datang ke sini hari ini untuk membatalkan pertunangan. Dia bukan lagi putri mahkota. Dia untuk mencegah saya membatalkan pertunangan. Sengaja menjatuhkan Liontin Jiang, kekaisaran ke lantai. Pangeran, itu adalah hadiah dari kaisar. Bagi Chu Yun-ge untuk melakukan hal seperti itu adalah tindakan yang sangat tidak menghormati kaisar. Ayah juga. Chu Yun-ge adalah putri mahkota yang ditetapkan langsung oleh kaisar. Untuk membatalkan pertunangan ini, apakah Anda sudah meminta persetujuan kaisar? Pernikahan saya adalah urusan yang harus saya putuskan sendiri. Saya Chu Yun-ge. Hari ini, setuju untuk membatalkan pertunangan dengan mahkota. Mulai sekarang kita akan menempuh jalan masing-masing. Dan tidak ada urusan lagi satu sama lain. Apakah Anda sudah memikirkan ini matang-matang Chu Yun-ge? Siapa yang menginginkan bajingan pelin-pelan? Seperti dia. Kalau begitu, ikutlah bersamaku ke kediamanku untuk menyelamatkan seseorang. Ya, Pangeran. Bukankah kau berkata bahwa kau bisa menyembuhkan racunku? Mari kita mulai sekarang. Jadi alasan Pangeran membawaku ke sini bukan untuk menjamu tamu kehormatan, melainkan untuk menyembuhkan racun di tubuh Anda sendiri. Pangeran, Anda harus tahu bahwa racun itu telah meresap ke organ dalam Anda, dan waktu Anda sudah tidak banyak. Jadi, Saya tidak memiliki cara untuk menawar racun itu. kau berani mempermainkanku. Saya punya satu metode yang bisa membuat Pangeran bertahan hidup selama 2 tahun lagi. Namun ada harganya. Apa harganya? Saya bisa memaksa racun di tubuh Anda turun ke anggota tubuh bagian bawah yang akan menjamin keselamatan Pangeran selama 2 tahun. 2 tahun. The film was translated Itu and sudah cukup. narrated by M Media. Mulailah. Pangeran, proses akupuntur ini tidak boleh terputus. Atau aliran ki dan darah akan berbalik arah yang menyebabkan kematian akibat racun. Apakah Anda siap? Tenang saja. Kediamanku bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang.
Lalu, bagaimana kunci dari mayat itu bisa berakhir di tangan Ling Juxiao? Chu Yunge. Menyelamatkannya adalah prioritas. Ling Juxiao. Apakah Anda baik-baik saja, Ling Juxiao? Tidak, racunnya bereaksi. Lancang sekali kau Chu Yunge. Beraninya kau mencoba membunuh Paman Jiu. Pengawal. Tangkap dia. Lepaskan aku. Saya tidak berniat mencelakai pangeran. Saya berusaha menyelamatkan Anda. Apa kau menganggapku bodoh? Menyelamatkan seseorang sambil memegang belati. Lepaskan aku. Jika Anda tidak melepaskanku, semuanya akan terlambat. Chu Yunge mencoba membunuh Paman Jiu. Buktinya sudah jelas. Kejahatan ini diganjar hukuman mati. Juxiao, Ling Juxiao. Chu Yunge. Beraninya kau melukaiku. Kau benar-benar menjemput ajal. Tangan mana yang melukaiku? Yang ini. Saya bersumpah hari ini, saya akan memotong tanganmu. Berhenti. Mahkota. Anda sungguh merasa diri Anda sangat hebat. Paman Jiu. Namun, The film was translated ini adalah kediaman and Pangeran Jiu. narrated by Kesombongan M Anda. Media. Bukankah ini tempat yang salah untuk menunjukkannya? Ling Juxiao, apakah Anda The film baik-baik was saja? translated Aku baik-baik and saja. narrated Paman by Jiu, M tadi. Media. Saya melihatnya mencoba membunuh Anda. Jadi, dalam kepanikan, saya kehilangan kendali diri. Lin Silu. Apakah kau menganggapku bodoh? Paman Jiu, mohon demi fakta bahwa saya hanya memikirkan keselamatan Anda. Maafkan saya kali ini saja. Orang yang seharusnya kau mintai maaf, bukanlah aku. Melainkan Chu Yunge. Saya harus meminta maaf padanya. Apa? Setelah memperlakukannya seperti itu tadi, bukankah sudah seharusnya kau minta maaf? Nona Chu, saya tadi telah berbuat salah. Sekarang, saya meminta maaf kepada Anda. Permintaan maaf dari mahkota. Saya tidak berani menerimanya. Kau, Mahkota. Kudengar. Anda baru saja mendapatkan sebuah harta karun. Mengapa tidak menghadiahkannya kepada Nona Chu sebagai permintaan maaf? Harta benda mahkota. Saya tidak menginginkannya. Saya dengar. Mahkota memiliki koleksi tanaman obat Yangsu. Saya menginginkan tanaman obat Yangsu. Mahkota. Hari ini, aku tidak akan menyimpan dendam atas peristiwa terhadapmu. Namun jika Anda berani membuat masalah di kediamanku lagi, aku sendiri yang akan mengusir Anda. terima kasih Paman Jiu. Rumput sutra awan. Akhirnya aku menemukanmu. Ling Juxiao. Mengapa Anda ada di sini? Anda? Ini. Anda tidak terkena racun perangsang bukan? Ini saya.
Yin Ge. Kau. Bagaimana kau bisa ada di sini? Awalnya racun Anda. Saya bisa menggunakan jarum perak untuk mendorongnya ke kaki Anda. Namun saya terganggu di tengah jalan. Dan racun itu kembali ke organ dalam Anda. Sekarang jauh lebih sulit untuk diobati. Oleh karena itu, saya harus keluar untuk mencari tanaman obat untuk melawan racun dengan racun. Tapi tadi, apa yang terjadi pada Anda? Bagaimana Anda bisa sampai dibius? Setiap kali racun di tubuhku kambuh, aku meminum obat ini. Dan aku merasa jauh lebih baik. Tadi malam, saat pengawalku melihat kau belum kembali, mereka memberiku obat ini. Namun, aku mengkhawatirkanmu, jadi aku keluar untuk mencarimu. Apa yang baru saja Anda sebutkan adalah Mei Suang. Benar. Namanya sudah menjelaskan segalanya. Di dunia, itu adalah perangsang paling kejam. Metode melawan api dengan api ini sungguh unik. Benar. Kau baru saja berkata, kau akan mengumpulkan racun. Ya, yang ini, rumput sutra awan, dipadukan dengan tanaman obat yang milik mahkota, itu bisa membersihkan racun dari tubuh Anda. Jadi, sejak tadi malam, kau sudah memikirkan cara untuk menetralkan racunku. Benar sekali, karena mahkota mengganggu usaha saya untuk mengobati Anda, dia seharusnya berhutang budi pada Anda. Dengan kata lain, dengan 2 obat ini, aku bisa sembuh sepenuhnya. Saya masih membutuhkan rumput alami dan daun mentah. Baiklah, aku akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Meski aku, bahkan dengan 2 obat ini, saya hanya bisa mendorong racunnya ke kaki Anda. Pangeran, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan Anda sepenuhnya. Pangeran, 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 Pangeran. Gawat, racunnya mulai tidak terkendali. Tanaman obat yang belum tiba, dan racunnya tidak bisa didorong keluar untuk saat ini. Ling Juxiao, di mana Mei Shuang itu? Di mana? Ambil lagi. Jika aku mengambilnya lagi, aku tidak akan bisa menahan diri. Apa maksud Anda tidak bisa menahannya? Mei Shuang, apa yang kau katakan tidak bisa kau tahan. Jika Anda tidak bisa menahannya, maka jangan ditahan. Di mana Mei Shuang itu? Tapi hanya ada kau di sini. Tidak, tidak. Seharusnya aku tidak menyelamatkannya. Namun kunci untuk kembali ke dunia modern masih ada padanya. Lupakan saja, setidaknya dia tampan jadi ini bukan kerugian total. Bisa pulang adalah yang terpenting. Saya bersedia. Di mana obatnya? Di dalam pakaianku. The film was translated and narrated by M Media. Tidak disangka kau rela melakukan sejauh ini untuk menyembuhkanku. Chu Yun Ge. Apa sebenarnya motifmu? The film was translated and narrated by M Media. Ayahanda Kaisar, Ibunda Permaisuri, Putri Durhakamu ini tidak akan bisa lagi berada di sisi kalian. Aning, Ening, seseorang cepat kemari, cepat selamatkan dia. cepat. Cepat selamatkan dia. Ening, Aning. Aning. mengapa dia begitu nekat? Kaisar. Ening, Aning. Ening.
istri pangeran. Karena kau menjatuhkan dirimu ke dalam pelukanku seperti ini, saya mungkin akan merasa sulit untuk tetap acil. Kau benar-benar wanita cantik yang berhati lembut. Kau bahkan bersedia menyelamatkan orang yang mencoba membunuhmu. Hati seorang tabib itu penuh kasih. Secara sederhana itu hanya berarti kau terlalu berhati lembut. Pangeran, tidakkah Anda berpikir bahwa semua ini agak aneh? Chu Luoyan ingin mencelakai saya. Aning muncul untuk menculik saya. Kami baru saja menemukan petunjuk. Dan Aning tewas. Tapi Aning, dia melakukan bunuh diri The atas film was kemauannya sendiri. translated Tidak ada and yang bisa kita narrated lakukan by mengenai hal itu. Aning tidak bunuh diri. Tapi semua orang baru saja melihatnya. Dia melompat ke dalam air atas kehendaknya sendiri. Kata-kata yang diucapkan Putri Aning sebelum melompat. Bukanlah suaranya sendiri. Apa maksudmu itu bukan suaranya? Hari itu, setelah saya diculik oleh Putri Aning, kepala saya terus-menerus ditutup karung. Pada akhirnya, The film was kesadaran saya tidak terlalu jelas. translated and narrated Namun di by dalam M. benak saya, ingatan yang paling jelas adalah suaranya. Tadi di perjamuan, kau mengenali bahwa Aning adalah orang yang menculikmu. Ya, jadi saya bisa memastikan bahwa suara itu sama sekali bukan suara Putri Aning. Itu berarti ada orang lain. Ya, Jika kata-kata itu diucapkan oleh seseorang yang meniru Aning, maka sangat mungkin bahwa Aning didorong oleh orang lain. ya, ini adalah pembunuhan terencana. Pelakunya, sebelum mendorong Putri Aning ke dalam air, menirukan suaranya, lalu menyamarkannya sebagai bunuh diri. Namun dari sudut pandang kita, segala sesuatu di sana terlihat jelas. Jadi bagaimana mungkin pelakunya meniru suaranya di depan mata semua orang, dan kemudian mendorong Putri Aning ke dalam air? Jika Putri Aning tidak mati dengan sukarela, maka dia pasti akan melakukan perlawanan. Meskipun Putri Aning hanya memiliki pemahaman dasar tentang ilmu silat, namun pada saat seperti itu, dia tidak akan pernah melompat ke dalam air dengan begitu patuh. Ya, memang ada banyak poin yang mencurigakan. Namun saya yakin, suara itu sama sekali bukan suara Putri Aning. Hal itu membuat masalah ini terasa ganjil. Dan ini menjadi semakin aneh. Apa itu? Saat itu, saya melihat gerakan bibir Putri Aning. Saya yakin, dia berkata, "Ayah ibu, anak yang tidak berbakti. Nanti, saya tidak akan bisa lagi berada di sisi kalian." Mengapa kau begitu yakin? Karena saya pernah mempelajari seni membaca gerak bibir. Bagaimanapun saya sangat yakin. Lalu apa alasannya yang membuat Aning dengan sukarela melompat ke dalam air? Dan bahkan dengan sukarela mengucapkan kata-kata itu. Mungkinkah dia berada di bawah pengaruh obat-obatan? Itu adalah sebuah kemungkinan. Namun untuk memastikannya, kita harus The film melakukan was otopsi. translated and narrated Dan by itu M. hanya Media. bisa dilakukan secara rahasia. Mengapa? Pertama, Aning adalah seorang putri. Tidak mungkin membiarkan sembarang orang menyentuh tubuhnya. Kedua, dengan urusan kekaisaran seperti ini, apakah menurutmu kaisar akan mengizinkanmu untuk menyelidikinya? Lalu, jika seseorang merusak tempat kejadian perkara atau The mencampuri film was jenazah, translated apa yang harus kita and lakukan? narrated Tenang by saja, M. Media. saya akan mengirim orang secara rahasia untuk mengawasi. Jika ada yang mencoba mengutak-atik tempat kejadian, saya akan menangkap mereka basah-basah. Lalu, kapan kita bisa melakukan otopsi? Malam ini, Baiklah, saya akan menunggu Anda malam ini. istri pangeran, apakah kau mengajak saya keluar malam ini? Sungguh tidak pantas. Saya mengajak putri saya sendiri keluar. Apa yang salah dengan itu? Anda, bukankah orang-orang di luar akan menemukan kita? Dengan saya di sini, kau bisa merasa benar-benar tenang. Tangan Putri Aning mengepal erat. Busa keluar dari mulut dan hidungnya. Dan perutnya membuncit.
yang memastikan bahwa dia tenggelam. Warna kuku dan rona wajahnya normal. Tidak ada tanda-tanda keracunan yang jelas di permukaan tubuhnya. Yin Jae. Ini membuktikan bahwa sang putri benar-benar tenggelam. Kau bisa tenang sekarang. Pangeran, saya ingin melakukan otopsi. Yin Jae. Aning bagaimanapun juga adalah seorang putri. Begitu seseorang mengetahuinya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Namun jika kita tidak melakukan otopsi, tidak ada cara untuk memastikan apakah Putri Aning berada di bawah pengaruh obat-obatan. Banyak hal yang akan tetap tidak terjelaskan. Apakah kau yakin? Apa yang sedang saya lakukan? Saya hanya perlu kembali ke rumah. Lupakan saja. Pangeran Jiu menyelamatkan hidup saya. Saya akan pergi setelah meracuni racunnya. Mari kita anggap impas. Pangeran, jika Aning mengincar saya bisa mengabaikannya. Namun saya terus merasa bahwa di balik Aning ada tangan tak terlihat yang mendorong seluruh masalah ini. Terlebih lagi, saya merasa masalah ini berkaitan dengan racun Anda, Pangeran. Oleh karena itu, kematiannya harus diselidiki secara menyeluruh. The film was translated and narrated by M. Baiklah. Media. Saya akan menemanimu. Cairan yang signifikan di dalam perut semakin membuktikan bahwa mendiang meninggal karena tenggelam. The film was translated and narrated by M. Selain di Media. bagian perut, organ tubuh lainnya masih utuh. Yang membuktikan mendiang tidak meninggal karena diracun. Dan juga menunjukkan dia tidak berada di bawah pengaruh obat-obatan. Jika dia tidak berada di bawah pengaruh obat-obatan, maka Itu adalah bunuh diri yang dipaksakan. ini adalah kasus bunuh diri yang dipaksakan. Kediaman Putri Aning. Dada wanita itu benar-benar rata. Padahal dada Putri Aning cukup besar. Pasti ukurannya D. Wanita di perjamuan itu juga berdada rata. Yin Jae. Pakaian ini indah. Tetapi ini dikenakan oleh orang yang sudah meninggal. Jika kau menyukainya, saya akan membelikan setiap pakaian di ibu kota untukmu. Yin Jae. Pangeran, saya rasa saya tahu. Yin Jae. Karena kau begitu berani menyodorkan diri padaku seperti ini, maka The aku film tidak was akan menolaknya. translated and narrated by M. Media. Yin Jae, setiap kali kau hanya memantik api, lalu membiarkanku membereskan akibatnya. Bagaimana mungkin aku sanggup menanggungnya? Dasar nakal. Ini adalah istana kekaisaran. Apakah kau bahkan bisa menemukan jalan keluar sendiri? Saya, Tentu saja. The film was Gadis konyol, translated and berikan narrated tanganmu. by M. Media. turunkan saya cepat. Seseorang sedang menyamar sebagai Aning.
Di perjamuan itu, saya mendengar suara Putri Aning. Reaksi pertama saya adalah bahwa Aning adalah pelaku yang menculik saya. Tapi orang di perjamuan itu sama sekali bukan Aning. Maksudmu? Putri Aning yang bunuh diri itu adalah Putri Aning yang asli. Benar, itu menjelaskan mengapa suara Putri Aning sebelum dia jatuh ke air dan suara pelakunya berbeda. Padahal aku sudah mengenal Putri Aning selama bertahun-tahun. Dan aku bahkan tidak menyadari orang di jamuan itu Aning palsu. Dan kau, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Pakaian, Pakaian. Hanya dengan satu setel pakaian. Bagaimana dia bisa membedakannya? Aning yang di perjamuan adalah penyamar. Dan yang mengakhiri hidupnya sendiri adalah Aning yang asli. Ada apa denganmu? Katakan padaku. itu dadanya. Apanya? Dadanya. Dadanya. Lalu, bagaimana kau menyadarinya? Lihat ini. Saat saya melawan orang berpakaian hitam itu hari itu, saya menemukan bahwa dadanya sangat kecil. Tapi, melihat pakaian Aning dan tubuhnya, bagian itu cukup besar. Bahkan Aning di perjamuan hari itu sama dengan orang berpakaian hitam itu. Tapi Apa? dua orang bisa terlihat sangat berbeda. Bagaimana berhasil menipu kita semua? Mungkinkah mereka kembar? Belum tentu. Itu bisa saja ilmu penyamaran. Ilmu penyamaran. Ilmu penyamaran adalah sejenis ilmu sihir. Itu memang bisa membuat rupa dua orang tampak persis sama. Ilmu penyamaran. The film was Jadi ilmu penyamaran translated benar-benar and ada. narrated by Saya M pikir Media. itu hanya pseudoscience feodal. Tapi, apakah orang yang bunuh diri itu benar-benar Aning? Lalu, mengapa Aning bunuh diri? Pian yang sudah terbongkar. Tentu saja tidak. Perlu tetap hidup. Tentu saja. Yang tersisa hanyalah kematian. Tunggu. Apakah maksud Anda Aning tahu? Ada yang menyamar jadi dia? Tentu saja. Jika tidak mengingat Aning adalah seorang putri, mungkinkah The seseorang film was begitu mudah translated menyamar and sebagai dirinya? narrated by M Media. Lalu, mengapa orang yang menculik saya repot-repot menyamar sebagai Aning dan muncul di perjamuan? Mengapa? Pangeran, Saya di sini. saya tidak memanggil Anda. Maksud saya, target Aning palsu itu adalah Anda. Dia mencoba memicu racun di tubuh Anda. Anda sudah tahu ini sejak awal. Sejak saat kau mengatakan bahwa Aning di perjamuan itu adalah pelaku yang menyamar, saya sudah menduganya. Jadi Aning palsu itu adalah pemicu keracunan Anda. Ya, Yang berarti, sebelum racun Anda ditekan oleh Mei Suang, Aning akan muncul di hadapan Anda dengan berbagai cara. Ya. Adalah segera menyembuhkan racun Anda. Pangeran katakan pada saya, setelah melihat Aning. Berapa lama racunnya bereaksi? kau masih menolak untuk percaya padaku. Tapi itu tidak masalah. Saya akan membuatmu percaya sepenuhnya padaku. Pangeran, Setiap kali saya melihat Aning, butuh sekitar 10 hari bagi racun itu untuk bereaksi. 10 hari. Saya harus mencari cara untuk menawar racun dalam 10 hari. Pangeran, coba ingat baik-baik. Di perjamuan itu, apakah Aning palsu itu memiliki aroma khusus? Biasanya, hal-hal yang memicu racun itu adalah aroma yang khas. Aning memang memiliki aroma samar yang tertinggal. The film was translated Baunya tipis, and sedikit narrated manis. by M Media. Namun apa sebenarnya itu? Saya benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, kita harus menemukan Aning palsu itu untuk memastikan apa penyebabnya. Sebenarnya orang ini tidak sulit ditemukan.
Dia pasti memiliki hubungan yang erat dengan Aning. Bahkan sangat memahami, hingga ke detail terkecil, segala perkataan dan tindakan Aning. Dan karena Aning sudah tinggal di istana sejak kecil, The Maka film was orang ini, translated maka dia pasti and juga tinggal di narrated istana. by M Media. Seseorang di istana yang memiliki perawakan serupa. Dan juga sangat dekat dengannya. Seharusnya tidak sulit ditemukan. Selirde. Selirde. Perjamuan istana hari itu, Selirde tidak menghadiri. Lagi pula perawakan Selirde cukup mirip dengan Aning. Dan mereka berhubungan baik. Selain itu, dadanya tidak besar. Namun, jika orang ini benar-benar Selirde, maka kekuatan di belakangnya tidak bisa diremehkan. Mereka yang menginginkan kematian saya, tentu saja memiliki pengaruh besar. Dengan tiba-tiba muncul dan mengobati racun saya, kau sudah menghalangi jalan mereka. Fakta bahwa mereka menculikmu terakhir kali menunjukkan bahwa mereka sudah mengincarmu. Apakah kau takut? Aku janjiku pada pangeran akan menetralkan racun untuk pangeran. Tak akan ingkari. Chu Yun-ge, jangan mengecewakanku. Jika kau ingin tahu kebenarannya, datanglah ke tempat kau diculik terakhir kali. Datanglah sendiri, Selirde. Sepertinya dugaan kita tepat. Namun, mengapa dia tiba-tiba mengajakku bertemu? Karena kita semakin mendekati kebenaran, mereka mulai panik. Kalau begitu, saya Chu Yun-ge akan pergi dan menemui Selirde ini secara langsung. Dia menemuimu sendirian. Pastilah bukan dengan niat baik. Bagaimana saya bisa tenang membiarkanmu pergi sendirian? Apa aku pernah bilang, aku akan pergi sendirian? Gadis ini Mengapa? The Kita film bahkan was belum pernah translated bertemu. and Namun kau sudah narrated merasa by M takut. Media. Selirde seorang Selirde geriling. Jadi ternyata itu kau. Kau benar-benar menebak bahwa itu aku. Bukankah kau sudah yakin? Jika tidak, kau tidak akan memintaku datang ke sini. Saat mereka mengatakan kau akan bisa menebaknya, aku tidak mempercayai mereka. Sepertinya, aku telah meremehkanmu. Siapa mereka itu? Sedang mencoba mengorek informasi. Apa kau pikir aku sebodoh itu? Jika kau tidak bodoh, untuk patuh menjadi bidak orang The lain, film was translated saya and bisa memberimu sebuah narrated by kesempatan. M Media. Chu Yun-ge, kau benar-benar lancang. Kau ingin memberiku sebuah kesempatan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Apakah itu Pangeran Jiu? Apa kau pikir kekuatan di balik diriku? Merasa takut pada Pangeran Jiu? Aku masih sangat penasaran. Bagaimana tepatnya kau bisa menebaknya? Mengapa aku harus memberitahumu? Setidaknya biarkan aku tahu. Jika kematianmu memang tidak beralasan. Kematian. Apa yang sedang kau lakukan? Tenanglah, aku tidak akan menyentuhmu. Apa kau pikir? Aku akan mempercayaimu. Kita pernah berhadapan sebelumnya. Kau tahu betul bahwa bagiku untuk mengakhiri hidupmu, itu jauh lebih mudah daripada meremukan seekor semut. Begitukah? Kita pernah berselisih sebelumnya. Namun sekarang, aku masih hidup dan sehat. Itu membuktikan aku tidak semudah itu dibunuh seperti bayanganmu. Waktu itu, jika Ling Juxiao tidak datang tepat waktu, apakah kau masih bisa berdiri di sini? Dan siapa yang bisa memastikan dia tidak akan datang hari ini? Kau tidak datang ke sini sendirian hari ini. Kau harus tahu, aku tidak mungkin datang sendirian. Aku tidak menguasai ilmu silat. Jika aku pergi dan tidak kembali, bukankah itu akan merepotkan? Pantas saja kau adalah wanita muda.
yang disukai oleh Ling Juxiao. Kau memang berani dan banyak akal. Mampu mencelakainya begitu lama, tanpa dia sadari, dingkan denganku. Kau masih kurang. Jika tidak, bagaimana bisa aku menemukanmu begitu cepat? Chu Yunge, mari kita buat kesepakatan. Bagaimana menurutmu? Sebuah kesepakatan. Apakah kau memiliki sesuatu yang membuatku tertarik? Racun Ling Juxiao. Apa kau tertarik dengan itu? Apakah kau bersedia memberitahuku penawarnya? Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, The film was aku akan translated memberitahumu. and Apa kau narrated menganggapku by bodoh? M Media. Kau bukan orang bodoh. Tapi apakah kau punya pilihan lain? Apa kau tidak takut padaku? Chu Yunge, aku curiga kau tidak akan berani menyentuhku. Lagi pula, aku adalah penawar racun Ling Juxiao. Kau, jangan marah. Kemarilah, mendekatlah. Setelah kau berada di sini, aku akan memberitahumu bagaimana racunnya bisa disembuhkan. Mengapa aku harus mempercayaimu? The film was Sederhananya karena translated aku and satu-satunya narrated by pilihanmu M saat Media. ini. Aku sarankan kau segera mengambil keputusan. Lagi pula waktuku sudah hampir habis. Saat aku pergi, Kaisar masih tertidur. Jika dia terbangun sekarang dan tidak melihatku, Kaisar bersamamu. Namun kau masih berani mengajakku keluar. Aku lupa memberitahumu. Saat aku pergi, aku sudah berpesan pada pelayanku. Jika aku belum kembali menjelang malam, dia harus melapor kepada Kaisar bahwa aku diundang pergi oleh Mu Chuyunge. Kau. Baiklah. Jangan ragu lagi. Kemarilah. Aku akan menceritakan segalanya. Pangeran tepat berada di belakangku. Bahkan jika aku mendekat, dia tidak bisa mencelakaiku. Lebih baik aku pergi dan melihat apa yang sebenarnya direncanakannya. Kau telah ditipu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengungguli kelicikannya. Chu Yunge, mengapa kau mencoba membunuhku? Saya. Selir deh. Selir. Mahkota. Chu Yunge lah yang mencoba membunuhku. Laporkan pada Kaisar. Balaskan dendam untukku. Selir D. Selir deh. Pengawal. Ya. Chu Yunge. Kau membunuh Selir deh. Lempar dia ke penjara bawah tanah. Eksekusi dia pada hari yang ditentukan. Mari kita lihat siapa yang berani. Pangeran. Apa kau baik-baik saja? Paman Jiu. Apa maksud dari semua ini? Selir saya tidak membunuh siapapun. Di depan semua orang di sini. Kami semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia menikamkan belati ke arah Selir. Dan paman berani mengaku tidak melihatnya. Mahkota. Saya tidak membunuh Selir D. Masih beranikah paman mengelak? Apa yang Anda lihat? Mungkin bukanlah The kebenaran. film was Selir D translated sendirilah and narrated yang menarik by M tanganku Media. dan menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri. Konyol. Katamu, Selir D mengorbankan nyawanya hanya untuk menjebakmu. Namun tepat sebelum ajal menjemputnya, bahwa kau membunuhnya, dan dia memintaku agar ayahanda membalaskan dendamnya. Mengapa Selir D membunuh dirinya sendiri hanya untuk menjebakmu? Memangnya siapa kau ini? Dia adalah wanita gila. Dia menjebak saya. Chu Yunge. Jika kau ingin membersihkan namamu, bisakah setidaknya kau memberikan cerita yang meyakinkan? Atau apakah kau menganggapku dan semua orang di sini sebagai orang bodoh? Saya. Ada apa? Tidak ada lagi yang bisa dikatakan bukan. Pengawal. Tangkap dia. Siapa yang berani? Paman Jiu. Dengan terus-menerus melindungi seorang pembunuh. Apakah paman mengabaikan hukum negeri Ling? Mahkota. Jangan sembarangan tuduh orang tak bersalah. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Seperti yang dikatakan Selir saya.
Selirdi melakukan bunuh diri. Apakah Paman akan melakukan sumpah palsu sekarang? Sumpah palsu. Setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Bagaimana jika aku sebagai mahkota bersikeras membawanya pergi hari ini? Anda boleh mencobanya. Paman Jiu. Bahkan bangsawan yang melanggar hukum harus dihukum sama seperti rakyat biasa. Dia hanyalah Chu Yun-ge. Dan dia ingin lolos dari hukuman setelah membunuh seseorang. Lagi pula, orang yang dibunuhnya adalah Selirde. Sudah saya katakan. Dia tidak membunuh siapapun. Paman Jiu. Saksi dan bukti semua ada di sini. Masih perlukah Paman berdebat denganku? Saya juga seorang saksi. Saya bisa bersaksi. Baiklah. Kalau begitu, mari kita kembali ke istana bersama-sama. Saya mohon Kaisar untuk mengambil keputusan akhir. Tidak berguna. Sekelompok orang bodoh. Untuk apa kau berpura-pura iba? Apa kau pikir? Karena ada benih di dalam rahimmu, aku tidak akan berani menyentuhmu. Luoyan tidak akan berani. Selain mengacaukan rencanaku, apa lagi gunamu? Pergilah ke istana besok. Sampaikan pesan kepada mereka untuk segera menyingkirkan jenazah itu. Untukku. Jangan tinggalkan jejak sedikit pun. Ya. Jika wanita itu Chu Yun-ge menemukan apapun pada jenazah itu, kalian semua akan dikubur bersamanya. Ya mahkota. Pangeran Jiu, menurut Anda mengapa Selirde bersusah payah untuk menargetkan saya? Karena kau menghalangi jalan mereka. Mereka bertekad untuk menyingkirkanmu. Jalan mereka. Kau ingin menyelamatkan saya. Mereka ingin meracuni saya. Bukankah itu berarti menghalangi jalan mereka? Apalagi itu namanya. Namun, ada banyak cara untuk menyingkirkan saya. Mengapa mereka harus mengorbankan Selirde? Jika mereka mencoba membunuhmu secara langsung, dengan saya di sini, kemungkinan besar mereka tidak akan mudah berhasil. Lagi pula, Selirde sudah terungkap. Pian seperti dia hanya akan menemui ajalnya setelah terbongkar. Karena dia toh akan mati. Mengapa tidak membiarkan kematiannya memiliki kegunaan? Yun-ge. Pada akhirnya sayalah yang mencelakaimu. Jika kau bukan putri pendamping saya, mungkin kau tidak akan berada dalam bahaya sebesar ini. Saya sempat berpikir untuk menjauhkanmu. Tapi saya tidak sanggup. Saya sungguh tidak tahu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jangan katakan The film itu. was translated Dan jangan and berpikir seperti itu. narrated by M Media. Di antara kita, tidak ada istilah saling membebani. Yun-ge. Seumur The hidup ini, film was translated saya and tidak akan pernah narrated mengecewakanmu. by M Media. Ngomong-ngomong pangeran, hari ini, setelah lama bersama Selirde, saya mendapat ide menghasilkan aroma yang Anda sebutkan. Tanaman obat apa yang? ada apa? Tanaman roh malam. Saya belum pernah mendengar tentang tanaman obat ini. Naskah kuno mengatakan, tanaman ini biasanya tumbuh di tanah yang lembab dan berawa. Bagus. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mencarinya. Dan 2 tanaman obat yang saya sebutkan. Sebelumnya, apakah pangeran sudah menemukannya? Satu hilang. Seharusnya tidak demikian.
Meskipun kedua tanaman obat ini langka, mereka tidak sulit ditemukan. Tampaknya, ada seseorang yang telah menyabotas pencarian tersebut sebelumnya. Sepertinya. Ada seseorang yang bertekad agar saya tidak akan pernah sembuh dari racun ini. Itu akan bergantung pada apakah saya istri pangeran setuju. Lalu, istri pangeran apa maksud Anda? Mari kita lakukan ini. Saya akan memilih dua tanaman obat yang berbeda. Dan kau suruh orangmu mencarinya diam-diam. Istri pangeran memang pandai menangani segala hal. Chu Yun-ge, putri durhaka. Tak disangka kau benar-benar membunuh selir deh. Apakah kau mencoba membawa kehancuran bagi seluruh keluarga Chu? Chu Sun. Siapa izinkan orang di kediaman Pangeran Jiu berani tidak sopan pada istri pangeranku? Yun-ge. Ibu tahu kau selalu mengagumi mahkota. Kau sangat murka saat dia membatalkan pertunangan. Tetapi kau seharusnya tidak melampiaskan amarahmu kepada adikmu. Kau telah melukainya sedemikian rupa. Bagaimana mungkin dia bisa menjalani hidup mulai sekarang? Saya mencelakai Chu Luoyan. Bagaimana tepatnya saya mencelakainya? Yun-ge. Jika kau ingin menikah dengan mahkota, kau seharusnya mengatakannya pada ibu. Ibu bisa saja membicarakannya untukmu. Suami yang hebat seperti saya, Yun-ge mengapa dia memilih untuk tidak menikahi? Dan justru menikahi si bodoh itu mahkota. Pangeran, The film was translated and Yun-ji dan narrated mahkota by M Media. sebelumnya bertunangan. Itu saat Yun-ge The film buta was dan membuat kesalahan, translated baiklah. and narrated by M Media. Yun-ge. Ayah dan ibu telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kau harus menjerumuskan kami ke dalam lubang api? Ibu saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Kau saat ini adalah pembunuh selir deh. Seluruh keluarga Chu kita menjadi bahan gosip karena dirimu. Kau membunuh selir deh. Melemparkan kami ke dalam lubang api. Bukankah itu? Siapa yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang membunuh Selirde? Bahkan Kaisar telah mengatakan bahwa beliau akan memberi saya 3 hari untuk menyelidiki dan membuktikan ketidakbersalahan saya. Namun Anda, sebagai ayahku, telah menghakimiku tanpa mendengar fakta yang sebenarnya. Namun mahkota sudah menyatakan dengan jelas, dia melihatmu membunuh Selirde sendiri. Kaulah yang terus berdebat dan mengelak di sini, dan kau bahkan menuduh orang lain menjebakmu. Bagaimana bisa keluarga Chu kita melahirkan seseorang seperti dirimu? Pembuat onar. Saya sungguh berharap saya tidak pernah melahirkanmu. Aku pun tidak menginginkan ayah sepertimu. Yun-ge, kau sendiri yang mengatakannya. Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Kau adalah orang yang pertama kali menolak saya sebagai ayahmu. Ini tentu bukan berarti saya tidak mengenalimu. Menteri Chu, Anda datang ke sini hari ini hanya untuk memutuskan hubungan denganku, bukan? Anda takut bahwa masalah Selirde akan menyeret Anda, bukan? Lalu, bagaimana jika memang demikian? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini. Apakah kau berharap kediaman Chu kita ikut dikubur bersamamu? Jangan khawatir. Saya Chu Yun-ge, bertanggung jawab penuh atas tindakan saya sendiri. Saya tidak akan pernah menyeret keluarga Chu, sedikit pun. Bagaimana mungkin ini tidak melibatkan kami? Jika dipikir-pikir, kau tetaplah putri Chu Zun. Kalau begitu saya bukan lagi putri Anda dan selesai sudah. Dan hanya itu, Yun-ge, karena kau berkata demikian, kau tidak akan pernah boleh menginjakan kaki di kediaman Chu lagi. Kau bukan lagi putri dari keluarga Chu. Siapa peduli? Kau mengatakan bahwa kau memutuskan hubungan ayah anak kita. Mulai hari ini, saya Chu Yun-ge. Dan keluarga Chu sudah berakhir. Pangeran, katakan padaku, keluarga lain penuh dengan kasih sayang dan bakti. Namun mengapa keluargaku seperti ini? Saat masalah muncul, tidak mendukung itu satu hal. Namun mereka justru bersikeras menusuk hatiku. Bagaimana nasib saya lebih baik darimu? Keluarga kekaisaran paling kejam. Saat ayah saya masih hidup, kami Film was bersaudara. translated and Terus-menerus narrated saling by berkomplot. M Media.
Sekarang setelah beliau wafat, babak baru persengkongkolan telah dimulai. Racun di tubuh saya. Jika saya tidak salah, The film was translated and juga narrated karena by keluarga M Lingku Media. membuat. Oleh karena itu, aku tak pernah percaya kasih keluarga sejak kecil. Tapi sekarang, kau memilikiku. Sejujurnya sebelum saya bertemu dengan Anda, saya tidak mempercayai sentimen apapun. Baik itu kekeluargaan, pertemanan maupun asmara. Saya tidak mempercayai satupun dari hal itu. Hanya setelah bertemu dengan Anda, barulah saya percaya bahwa saya pun mampu merasakan cinta. Si gila Jim. Terima kasih. Anda berterima kasih kepada saya, sambil menyebut saya si orang gila. Pangeran. Kau mulai menyukaiku. Sejak kapan? Sejak saat Anda pertama kali menetralkan racun. Pertama kali. Sejak saat itu, saya selalu memimpikan Anda. Dalam mimpi saya Anda seperti ini. Baiklah, baiklah. Jangan bicarakan itu lagi. Tidak ada luka yang terlihat di permukaan. Tidak pula ada tanda-tanda keracunan. Bagian perut tertusuk oleh senjata tajam. Itu jelas serangan mematikan dari pedang. Ini menyangkut nyawa Anda sendiri. Anda harus lebih teliti. Poin itu, saya sudah memikirkannya. Kalau begitu, mengapa tidak melakukan autopsi untuk melihat apakah Anda bisa menemukan sesuatu? Saya baru saja memeriksanya. Sama sekali tidak ada petunjuk. Luka mematikan itu disebabkan oleh senjata tajam. Mungkinkah bahwa tidak ada petunjuk lain? Taktik bunuh diri Selir D berbeda dengan milik Aning. Metode Aning penuh dengan tipu muslihat, menunjukkan banyak celah. Namun orang seperti Selir D dengan pendekatannya yang sederhana dan brutal, sama sekali tidak meninggalkan celah. Jebakan yang The film was sederhana translated dan brutal and seperti narrated miliknya by M Media. benar-benar sulit untuk dipecahkan. Karena Anda sudah tahu. Mengapa Anda masih mengatakan bahwa Anda punya waktu 3 hari untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? The film Dengan was begitu, translated bukankah Anda mempertaruhkan and diri? narrated by M Lihat. Media. Pergelangan kakinya di sini. Seekor kupu-kupu. Jika saya tidak salah, Aning juga memilikinya di sini. Ini mungkin menjadi petunjuk bagi kita. Maksud Anda bahwa orang-orang di organisasi ini semuanya memiliki tanda kupu-kupu ini. Kaisar Hari sudah larut, jangan terlalu memaksakan diri. Anda juga telah bekerja keras permaisuri. Di masa depan tugas menyiapkan suplemen ini harus diserahkan kepada para pelayan. Mengenai makanan kesukaan Kaisar, hanya saya yang paling tahu. Pelayan-pelayan itu, bagaimana mungkin mereka tahu hal seperti itu? Namun permaisuri paling mengerti isi hatiku. Permaisuri, kau tahu, meski aku adalah penguasa negeri ini, ada banyak saat ketika aku tidak bisa bertindak sesuka hati. Apakah maksud Kaisar bahwa Chuyun Ge benar-benar telah menemukan sesuatu? Pangeran Jiu menyembunyikan hal itu dengan sangat rapat. Untuk saat ini aku baru menemukan sesuatu tentang seekor kupu-kupu. Namun apa sebenarnya itu? Aku belum mengetahuinya. Hari sudah larut. Permaisuri, kembalilah dan beristirahatlah. Ya. Pergilah. Mencoba bersekongkol melawanku. Aku akan membuat kalian semua menderita hingga menemui ajal yang mengenaskan.
Kupu-kupu. Di mana saya harus menemukan kupu-kupu? Pangeran. Ini kamarku. Saya hendak tidur. Kebetulan sekali. Saya juga akan tidur. The Apa yang kau lakukan? film was translated and narrated by M. Berhentilah Media. bicara dan tidurlah, jadilah anak baik. Saya tidak mau. Lepaskan saya. Jika Anda terus meronta, saya The film tidak was yakin translated apa yang mungkin and akan saya narrated lakukan. by M. Media. Kau bilang, mereka sudah menemukan tanda kupu-kupu itu. Jenazah Selir D dan Ening mungkin tidak bisa disimpan lebih lama lagi. Tuan sudah lama memberitahumu, menyuruhmu untuk merencanakan segalanya sejak awal. Kau, diam. Kau pikir siapa dirimu, hingga berani berbicara seperti itu padaku. Kaisar mohon ampuni saya. Keluar. Akhirnya sampai pada titik ini. Saya sudah menyiapkan air untuk Anda membasuh muka. Silakan segarkan diri Anda. Pangeran, maukah Anda mengusap wajahku? Baiklah. Pangeran gawat. Istana terbakar. Anda boleh pergi. Sesuai perintah Anda. Bagaimana bisa Anda terlihat? Tidak gugup sedikit pun. Tetapi justru tampak bersemangat. Saya tadi hanya khawatir kekurangan alasan untuk mencari tanda kupu-kupu itu. Karena mereka datang sendiri ke depan pintu saya. Bagaimana mungkin saya tidak bersemangat? Hanya saja. Di dalam sisa-sisa jasad Aning dan sang putri, di dalamnya, kami sama sekali tidak menemukan apapun. Mereka menyalakan api itu dengan sangat tergesa-gesa. Apa yang sebenarnya ingin mereka musnahkan? Itu tidak penting. Itu hanyalah alasan. Baiklah. Kalau begitu mari kita pergi dan melihatnya. Jika tidak ada hal lain, jika menyangkut tanaman obat, jika saya berani mengklaim posisi kedua, tidak ada seorang pun yang berani mengklaim posisi pertama. Berhenti bermain-main. Uruslah urusanmu sendiri, dan saya akan mengurus urusan saya. Janganlah kita saling mengganggu. Saya serius, hentikan. Tanaman obat yang sedang saya tangani ini, kemungkinan besar, akan memperparah racun di dalam tubuh Anda. Jadi Anda, sebaiknya menjaga jarak dari saya untuk saat ini. Jadi, Anda benar-benar tidak boleh bergerak. Tapi kalau begitu bukankah saya tidak bisa menyentuh Anda? Pangeran, Anda benar-benar tidak takut mati. Apel, Cui Yunge, sudah selarut ini. Apakah kau memintaku untuk memanggil orang-orang dari harem demi bergabung dengan eksperimenmu ini? The film was Kaisar, translated ini bukan and eksperimen, narrated by melainkan M. cara untuk Media. menemukan pelaku sebenarnya. Bagaimana caramu menyelidikinya? Apa kau akan menginterogasi mereka satu persatu? Tenanglah, The film was Kaisar. translated Saya and tentu saja narrated by M. tidak akan Media. membuang waktu semua orang. Kakak Kekaisaran. Selirde adalah orang yang paling dekat dengan hati Anda. Kepergiannya yang mendadak, Kakak Kekaisaran, pasti merupakan kesedihan yang tak tertahankan. Saya percaya bahwa semua orang akan bekerja sama sepenuhnya untuk membantu meringankan beban Anda, Kakak Kekaisaran. Diizinkan. Karena mengganggu istirahat kalian, Yun sungguh meminta maaf. Namun saya berjanji di sini, jika di masa depan ada di antara Anda sekalian yang jatuh sakit, datanglah kepada saya. Saya akan mengerahkan segala upaya untuk mengobati Anda semua. Permaisuri. Ada apa denganmu? Chu Yun-ge, apa yang telah kau lakukan padaku? Kaisar, selamatkan saya. Mohon selamatkan saya. Cui Yunge, apa yang telah kau lakukan pada Permaisuri? Permaisuri, mengapa Anda tidak bertanya pada diri sendiri? Apa yang telah Anda lakukan pada Pangeran Jiu? Apa yang kau bicarakan?
Saya tidak mengerti maksud Anda. Karena permaisuri tidak memahaminya, maka saya akan menjelaskannya kepada Anda. Tanaman roh malam. Anda pasti sangat akrab dengannya, bukan? Tanaman obat apa? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun permaisuri, bubuk obat yang baru saja saya tebarkan ke udara seharusnya bermanfaat bagi tubuh manusia. Akan tetapi bubuk ini bereaksi buruk dengan tanaman roh malam. Siapapun yang lama mengonsumsi tanaman roh malam akan menderita sakit perut yang hebat saat menghirup aroma ini. Ini hanya kebetulan. Jadi permaisuri, apakah Anda berani membiarkan saya memeriksa pergelangan kaki Anda? Lancang sekali, pergelangan kakiku. Apakah kau hanyalah seorang putri menteri, berada dalam posisi untuk menuntut pemeriksaan? Jika putri menteri tidak bisa memeriksanya, bagaimana dengan istri saya sendiri? Sama sekali, tidak ada yang boleh menyentuh pergelangan kakiku. Permaisuri, bukankah kau yang membakar jenazah Aning dan Selirde? Bukankah begitu? Chuyun Ye, hentikan tuduhan tak berdasarmu. Aning adalah putri kandungku sendiri. Bagaimana mungkin aku membakar jenazahnya? Dan Selirde, jelas kaulah yang menyebabkan kematiannya. Alasan apa yang mungkin kumiliki untuk menghancurkan bukti itu? Anda memilikinya karena kalian semua adalah kaki tangannya. Anda takut bahwa saya mungkin menemukan petunjuk pada jenazah itu, bukan? Kau berbohong. Permaisuri, sejujurnya pada awalnya, saya juga tidak menemukan petunjuk apapun. Namun upaya Anda untuk melenyapkan bukti dan aroma yang keluar dari jenazah tersebut justru membantu saya menemukan khasiat dari tanaman roh malam. Apakah Anda tahu apa sebutannya? Senjata makan tuan. Itu bukan aku. Berhenti memfitnahku. Permaisuri, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda Aning dan Selirde bukanlah kaki tangan? Jika Anda sungguh ingin membuktikan ketidakbersalahan Anda, itu sangat mudah. Biarkan kami melihat di pergelangan kaki Anda. Apakah memang ada tanda lahir kupu-kupu? Permaisuri. Kau. Permaisuri. Kau pikir kau memiliki semua orang di bawah kendalimu, bahwa semua orang menuruti perintahmu. Namun pada kenyataannya, tidak ada satu orang pun di sisimu yang layak mendapatkan kepercayaanmu. Permaisuri, putrimu, semuanya berada di tangan orang lain. Dan kau tidak lebih dari sekadar pion dalam permainan orang lain. Wanita keji, tutup mulutmu. Lepaskan Kaisar. Jika tidak, kau tidak akan bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Ling Juxiao, kau selalu begitu kejam. Aku merancang rencana melawanku dengan sangat matang. Kau pikir akan mengampuniku selama Anda bisa memberitahu kami siapa dalang di balik semua ini? Kami menjamin tidak akan membunuh Anda. Jika kau tidak membunuhku, aku mungkin bisa hidup. Pangeran Jiu dan saya pasti akan melindungi Anda. Kata-kata yang sombong. Ling Juxiao saja hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jaminan apa yang kau miliki untuk melindungiku? Fakta bahwa kau telah berkomplot melawan saya begitu lama, dan saya masih hidup, adalah bukti terbaik. Jika aku ingin hidup, aku harus mengandalkan diriku sendiri, bukan dirimu. Apa maksud Anda? Misi kita adalah agar Ling Juxiao mati. Dan target berikutnya adalah Kaisar. Sekarang, Ling Juxiao sekarat. Jetik Kaisar adalah target kita berikutnya. Kau berani bertindak melawanku. Akan kubuat kau hancur berkeping-keping. Tentu saja aku berani. Jika aku membunuhmu, aku akan menjadi pahlawan. Dan kemudian jika aku ingin hidup, aku tentu saja akan mampu. Apakah Anda baik-baik saja, Kaisar? Aku baik-baik saja. Aku telah memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun ini. Beraninya kau mengkhianatiku. Kau benar-benar sedang menjemput ajal. Kematian. Apa kau pikir aku takut akan kematian? Bukan kematian yang pernah kutakuti, melainkan hilangnya kebebasan. Aku tidak ingin
terperangkap di balik tembok-tembok ini. Aku menjadikanmu wanita yang paling berharga di dunia ini. Apakah kau masih belum puas? Ling Juyun. Apa kau pikir semua orang ingin menjadi permaisurimu? Apa yang kuinginkan tidak pernah tentang kekayaan atau status, melainkan kebebasan. Dan kau merenggut kebebasanku. Kau adalah musuh terbesarku. Bicara. Siapa yang berada di balik ini? Aku tidak akan pernah memberitahumu. Kau sedang menjemput ajal. Ling Juxiao. Racun dalam dirimu telah mencapai titik di mana tidak ada obatnya. Aku akan menunggumu di alam baka. Selama saya di sini, Pangeran Jiu akan terus hidup. Chu Yun-ge, kau mencoba memancing informasi. Apa kau pikir aku sebodoh itu? Saya hanya menyatakan fakta. Faktanya adalah Pangeran Jiumu itu akan mati cepat atau lambat. Tidak. Faktanya adalah kalian semua akan mati. Namun apapun yang kita lakukan, Anda tidak akan bisa melihatnya. Tidak. Aku bisa melihatnya. Aku berada di surga. Memperhatikan kalian semua dengan saksama. Memperhatikan kalian mati satu persatu. Pangeran, apakah Anda baik-baik saja? Sosok di balik utusan kupu-kupu ini ternyata bukanlah kaisar. Utusan kupu-kupu. Saya belum tahu siapa orang-orang ini. Jadi saya memberi mereka julukan itu. Di negeri Ling, selain kaisar siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Bukankah itu mudah ditebak? Paman Jiu. Saya sang mahkota. Tidak ingin paman mati begitu cepat. Namun karena paman bersikeras menjemput ajal paman sendiri. Jangan salahkan saya. Karena telah bersikap kejam. Mahkota, apakah Anda berencana untuk bergerak melawan Ling Juxiao? The film was translated and narrated by M Media. Setelah insiden dengan permaisuri itu, saya khawatir dia sudah menemukan kebenarannya. Jika saya tidak bertindak sekarang, saya yang akan mati. Lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Racun Ling Juxiao akan mulai bereaksi. Tak lama lagi. Apakah mahkota berniat membiarkan Ling Juxiao tewas karena racun itu? Maksud Anda, mahkota? Racun saya akan kambuh dalam beberapa hari ke depan. Kali ini, mahkota pasti tidak ingin membiarkan saya hidup lebih lama lagi. Apakah dalang dibalik semua ini? Benarkah mahkota? Mengapa saya merasa bahwa dia hanyalah seorang pengecut? Itu namanya pura-pura bodoh untuk menangkap harimau. Selama bertahun-tahun ini, kau mungkin menganggapnya sederhana. Tetapi setiap pangeran yang telah melawannya menemui akhir yang menyedihkan. Yang terpenting, kaisar sama sekali tidak mencurigainya. Jika kaisar tidak pernah mencurigainya, tahta itu akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Lantas mengapa dia masih bergerak melawan kaisar? Di dalam keluarga kekaisaran tidak ada ayah atau anak. Demi posisi ini, bukankah banyak orang membunuh saudara dan ayahnya sendiri? Namun saya tetap tidak mengerti. Dia memiliki kekuasaan dan kedalaman politik yang sedemikian rupa. Mengapa tidak langsung membunuh pangeran saja? Mengapa harus berlarut-larut begitu lama? Alasannya sederhana. Pertama, dia ingin saya terus berseteru dengan kaisar, agar dia bisa duduk tenang dan memetik hasilnya. Kedua, saya tidak semudah itu dibunuh. Bukan berarti hanya karena dia menginginkan kematian saya akan mati. Jangan khawatir pangeran. Saya tidak akan membiarkan Anda mati. Ling Juxiao harus mati. Namun, racun Pangeran Jiu, meskipun berada dalam kendali kita. Tetapi Chu Yun-ge memang merupakan variabel yang tak terduga.
Chu Yunge memang penawar bagi Ling Jiuxiao. Namun, dia juga telah menyinggung banyak orang demi Chu Yunge. Apakah yang dimaksud mahkota? Adalah jenderal penjaga negara. Li Xian. Benar. Pria ini Li Xian, selalu pendendam. Dulu Chu Yunge membuatnya kehilangan muka di tempat eksekusi. Penghinaan itu masih membekas di hatinya. Dia bertahan hingga saat ini. Hanya demi Ling Jiuxiao. The film was Itulah sebabnya translated- dia tidak berani bertindak. translated by M- Namun bagaimana narrated jika by M Media. Ling Jiuxiao tidak punya banyak waktu lagi? Saat racun di tubuh saya kambuh beberapa hari lagi, mahkota pasti akan melancarkan aksinya. Kita tidak boleh duduk diam menunggu ajal. Kita harus bersiap sepenuhnya. Tenang saja. Saya telah berkuasa di ibu kota selama bertahun-tahun. Saya masih memiliki sedikit kekuatan. 2 tanaman obat yang saya minta Anda cari sebelumnya. Apakah sudah Anda temukan? Saya punya. Saya sedang mengirim orang-orang. Segera bawa mereka kembali. Kali ini, pencariannya berjalan lancar. Semua ini berkat dirimu. Kaulah yang telah mengantisipasi bahwa seseorang akan menghalangiku menawar racun. Itulah sebabnya kamu memikirkan 2 tanaman obat baru yang tidak berguna itu dan membiarkan kami mencarinya dengan gegap gempita. Hanya dengan begitu kami bisa menarik perhatian mahkota dan kelompoknya. Sehingga Chu Yunge. Permainan ini baru saja dimulai. Masih ada banyak kesenangan yang menanti. Darah beracunnya semua sudah dikeluarkan. Itu adalah hal yang baik. Pangeran. Pangeran. Yunge, Kita berhasil. Kali ini, saya tahu kamu pasti bisa. Pangeran. Pangeran. Hanya saja. Kaki saya mati rasa. Kaki. Kita masih bisa mencari jalan. Kita berhasil menawar racun Anda kali ini. Saya tahu kamu pasti bisa. Pangeran. Pangeran. Paman Jiu baik-baik saja untuk saat ini. Namun sebentar lagi, tidak akan lagi. The film was translated and narrated by M Media. The film Pangeran was Jiu. translated and Tidak. narrated by M Media. Paman Jiu. Apakah paman sekarang telah sampai pada titik paman harus bersembunyi di belakang wanita? Itu masih lebih baik. Orang yang membawa wanita untuk membuat masalah. Seperti mahkota. Siapa yang saya andalkan tidaklah penting. Yang penting adalah hari ini sayalah yang menang. Orang-orangmu tidak bisa menghentikannya. Memang benar. Jadi, saya telah mengundang bantuan dari luar. Lesen. Benar. Seperti yang diharapkan dari Paman Jiu. Berbicara dengan orang cerdas. Selalu begitu mudah. Namun, Paman mungkin tidak punya banyak kesempatan lagi. Apakah mahkota menyiratkan bahwa Anda sendiri sedang sekarat dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk bercakap-cakap dengan pangeran? Chu Yunge. Mengapa sebelumnya aku tidak pernah menyadari? Sehingga lidahmu begitu tajam. Aku ingat bahwa di masa lalu, kau hanyalah seseorang dengan keahlian medis. Sangat lamban dan bodoh. Penakut dan pengecut. Setiap kali kau menemui kesulitan, setiap kali kau menghadapi rintangan, kau hanya akan mundur seperti yang kau lakukan sekarang. Aku bertanya-tanya kapan kau mulai berubah. Biar kupikirkan.
sejak kau selamat dari tempat eksekusi. Apa yang sebenarnya terjadi? Hingga membuat seseorang berubah begitu drastis. Mungkinkah mahkota ini telah menemukan sesuatu? Pengawal. Bawa mereka pergi. Ya. Jik Xiao. Apakah ada kata-kata terakhir? Ada banyak orang yang menginginkan kematian saya. Tetapi pada akhirnya, mereka semua mati di tangan saya. Itu adalah masa lalu. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya mati di tangan orang lain. Itu tergantung pada apakah mahkota memiliki kemampuan. Pengawal. Lin Juxiao memimpin The film was pemberontakan. translated and Semua orang di narrated by kediaman M. Pangeran Media. Jiu. Bunuh mereka semua tanpa ampun. Jangan sisakan satu pun. The film was translated and narrated by M. Media. Jenderal penjaga negara. Apakah kau sedang menjemput ajal? Apakah kau begitu terbiasa bersikap angkur? Lin Juxiao, orang-orangmu di luar sudah berada di bawah kendali kami. Apa yang telah kau lakukan pada orang-orang saya? Tenang saja. Mengenai anjing-anjing menyedihkanmu itu, aku tidak akan membiarkan satu pun hidup. Mereka semua akan dikuburkan bersamamu. Mahkota. Anda sungguh kejam dan tidak berperasaan. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan ilahi? Sejak dulu pemenang jadi raja, pecundang jadi pesakitan. Siapa di antara mereka yang naik tahta tidak meninggalkan jejak tulang di belakangnya? Bagi orang lain, ada tulang belulang di belakang mereka. Dan kau. Namun ini adalah tulang belulang milik orang lain. Pada titik ini Lin Juxiao, apakah kau masih ingin bermain kata denganku? Apakah itu ada gunanya? Kau telah berencana dan bersiasat. Akhirnya, hanya untuk melakukan pekerjaan bagi orang lain. Cukup dengan omong kosong itu. Hari ini, kau Lin Juxiao bagaimanapun juga harus mati. Jenderal penjaga negara. Bunuh dia. Kau akan menjadi pahlawan bagi negeri Ling kita. Beraninya kau mengkhianatiku. Aku akan membunuhmu. Mahkota. Saya mohon maaf. Lin Xilu. Tidakkah kau bisa melihatnya? Lei Shen. Dia adalah orang kepercayaan kaisar. Kau adalah orang kaisar. Sudah kukatakan sejak lama. Kau hanya menguntungkan orang lain. Aku bertindak begitu hati-hati. Kaisar tidak mungkin menemukannya. Bodoh. Selirdi dan Permaisuri. Mereka berdua adalah orang kepercayaan terdekat kaisar. Dengan tanda kupu-kupu yang begitu jelas di tubuh mereka. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Kaisar itu bijaksana. Beliau awalnya hanya mengira bahwa Selirde dan yang lainnya adalah orang-orang Pangeran Jiu. Namun setelah kejadian terakhir, beliau akhirnya menyimpulkan bahwa semua ini adalah konspirasi mahkota. Jadi, Kaisar menunggu aku dan Paman Jiu bertarung hingga kami berdua lumpuh sebelum menampakkan diri begitu. Kaisar awalnya takut kehilangan kesempatan. Dan pada akhirnya membiarkan harimau kembali ke gunung. Namun mahkota justru datang menemuiku. Bodoh. Dekrit Kaisar. Hari ini mahkota memberontak. Pangeran Jiu dengan gagah berani maju ke medan perang untuk membersihkan namanya dan mengalahkan musuh. Akhirnya mempertaruhkan nyawa sekali dengan mahkota. Apakah kau takut? Dapat mati bersama pangeran. Saya Yunge tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Ling Juxiao. Bisa mati bersama Chu Yunge.
juga merupakan keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Juk Xiao. Juk Xiao. Juk Xiao, bagaimana keadaanmu Juk Xiao? Tenang saja. Kita tidak akan mati. Mengapa? Karena kakak saya, Kaisar, tidak tega membiarkan saya mati. Kau memiliki apa yang dia inginkan di tanganmu? Segel kekaisaran. Apa? Segel kekaisaran ada di tanganmu. Dulu mendiang Kaisar menyayangi saya. Jadi saat beliau jatuh sakit, beliau memberikan segel kekaisaran itu kepada saya. Jadi, selama bertahun-tahun ini, meskipun Kaisar melucuti kekuatan militermu, dia tetap tidak berani menyentuhmu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yin Ge. Di mana kuncinya? Tidak. Saya tidak akan melakukannya. Yin Ge, patuhlah, ambil kuncinya, pergilah. Saya sudah membuangnya. Juk Xiao, sudah saya katakan padamu. Dalam kehidupan ini, aku bertekad untuk tetap berada di sisimu. Melalui hidup atau mati, aku akan selalu bersamamu. The film was translated and narrated by M Media. The film was translated and Juk Xiao. narrated by M Media. Dalam kehidupan ini, kita berbagi hidup dan mati. Di kehidupan selanjutnya, kita akan bersama lagi. Sungguh mengharukan. Kaisar, orang-orang selalu mengatakan bahwa harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Namun Anda justru tega merancang tipu muslihat terhadap putra Anda sendiri. Anda benar-benar lebih buruk daripada binatang. Ling Juk Xiao. Dalam keluarga kekaisaran kita, bukankah selalu seperti ini? Keluarga, kasih sayang, pada akhirnya semua itu berubah menjadi tidak lebih dari sekadar intrik. Jangan bilang kau tidak tahu. Kau, Dia tidak tahu. Itu karena dia memiliki aku untuk mencintainya. Aku bisa memberikan segala kasih sayang yang dia dambakan. Aku adalah istrinya. Memberinya cinta yang dia inginkan. Tapi kau, dengan segala intrik dan muslihatmu, kau benar-benar sendirian. Kau tidak punya apa-apa. Coba Kaisar ingat kembali. Kau mulai jadi menarik. Sejak kapan? Pastilah. Sejak kau membunuh Salir. Li Shen bukan? apa yang kau katakan? Jangan tidak sabar begitu. Kaisar tadi hanya berbicara santai. Omong-omong. Kunci yang baru saja kau sebutkan itu. Apakah ada hubungannya dengan perubahan dirimu? Mungkinkah kunci itu menyembunyikan rahasia yang tak terkatakan? Benar. Itulah senjata rahasia kami. Pada saat yang kritis nanti, itu akan membuat Anda lengah. Lin Jiuxiao, apa kau menganggap Kaisar bodoh? Mencoba membalikan keadaan ya? Sayang sekali kau tidak akan pernah punya kesempatan. Karena kalian berdua akan segera mati. Jika kami mati, Anda tidak akan pernah tahu di mana segel kekaisaran berada. Jiuxiao, Di manakah segel kekaisaran? Apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda? Benar. Kaisar tadi sempat lupa. Kau Ling Jiuxiao adalah lawan yang sulit ditaklukkan. Seluruh negeri Ling tahu akan hal itu. Namun jangan lupa, kau tidak sendirian lagi. Benar. Kau telah menemukan cinta. Namun di saat yang sama, kau juga telah menemukan kelemahan. Mungkin kau tidak takut mati. Cui Yunge, apakah dia tidak takut?
The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak takut. Benar kematian itu sendiri tidak menakutkan. The film was translated Namun di and dunia ini, narrated by ada M hal-hal Media. 10.000 kali lebih menakutkan daripada kematian. Terutama bagi seorang wanita. Yang lebih menakutkan bukan sekadar kematian. Apa yang sedang kau coba lakukan? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin membiarkan Chu Yun-ge mengalami sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kematian. Kau berani sekali. Apa kau pikir? Ada sesuatu yang tidak berani kulakukan. Chu Yun-ge, apa kau pikir? Jarum perak di tanganmu masih bisa menyelamatkanmu. Aku tidak sebodoh mahkota. Belum lagi fakta bahwa kau tidak punya jarum. Sekalipun kau punya, itu tidak akan sebanding dengan anak buahku. Chu Yun, lihatlah. Aku menyiapkan ini khusus untukmu. Kau tidak punya pilihan selain menanggungnya. Kau tidak punya sedikit pun kekuatan untuk melawan. Benar. Kau tahu cara menggunakan racun, bukan? Tapi jangan lupa, racun dalam diri Ling Juxiao juga diberikan olehku. Pemahamanku tentang racun tentu tidak kalah darimu. Dan dua orang di belakangku ini dibesarkan dengan racun. Mereka kebal terhadap semua jenis racun. Tercela. Kau menyebutku hina. Apakah kata yang sepele dan tak berarti itu memberikan dampak apapun padaku? Ling Juxiao, aku akan bertanya sekali lagi. Di manakah segel kekaisaran? Jangan beritahu dia. Jangan beritahu dia. Awalnya, aku berniat menyelesaikan ini dengan cara yang lebih halus. Namun kau tidak mau bekerja sama. Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Pangeran. 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 Ling Juxiao, aroma dari tadi itu, apakah sangat familiar bagimu? The film was Benar. translated and narrated by Chu M Yun-ge benar. Media. Itu adalah tanaman roh malam. Biasanya, begitu kau menghirup aroma ini, The film racunnya was akan beraksi translated setelah beberapa and saat. narrated by M Media. Dan tadi, kau telah menghirup dosis tinggi tanaman roh malam. Dan digabungkan dengan racunmu yang sedang kambuh saat ini, aku bisa katakan tanpa melebih-lebihkan bahwa kali ini racunmu kambuh tanpa penawar. Kau tidak akan bertahan selama setengah jam. Lepaskan dia. Pangeran. Ling Juxiao, tubuhmu sudah dipenuhi racun mematikan. Tidak ada obatnya. Namun, saya memiliki penawarnya untuk racunmu. Apakah kau punya pilihan lain? Saya bisa mempercayaimu. Namun saya punya satu syarat. Lepaskan Chu Yun-ge terlebih dahulu. Pangeran. Atas hak apa kau merasa memiliki wewenang untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Karena kami lebih memilih hancur sebagai jeep yang pecah, daripada tetap utuh sebagai ubin biasa. Saya tidak bisa membunuh mereka. Tapi saya bisa mengakhiri hidup saya kapan saja. Jika kau memaksa Yun-ge hingga menemui ajalnya, saya akan menyusulnya. Anda tidak akan pernah menemukan segel kekaisaran seumur hidup Anda. Anda akan selamanya menjadi kaisar yang tidak sah. Lepaskan dia.
Berhenti bicara omong kosong. Di mana segel kekaisaran itu? Saya perlu tahu lebih dulu. Yang diderita pangeran. Racun jenis apa? Perjamuan 1000 hari. Perjamuan 1000 hari. Racun ini diracik dari tanaman hantu, molekul dingin, obat gagak, tanaman obat roh zamrud, dan daun roh. Kelima tanaman obat ini. Mengapa disebut perjamuan 1000 hari? Racun ini memerlukan kelima tanaman obat ini untuk direndam dalam sari spiritual tanaman roh malam selama 49 hari sebelum diberikan. Setelah meminumnya, korban harus terpapar aroma tanaman obat roh zamrud setiap bulan. Jika ini berlanjut selama 1000 hari, racun itu akan meresap ke dalam sumsum. Jadi, tanaman roh malam adalah pemicu racun di dalam tubuh pangeran. Benar. Bagaimana cara menyembuhkannya? Dengan merendam tanaman roh malam dalam sari spiritual dari kelima tanaman obat ini selama 49 hari untuk menciptakan penawar untuk diminum oleh korban yang akan menyembuhkan racun itu sepenuhnya. Sesederhana itu. Tentu saja tidak. Baik racun maupun penawarnya memerlukan kelima tanaman obat ini untuk dipanen pada tahun yang sama dan pada waktu yang sama. Maksud Anda, penawar dan racunnya diracik bersamaan. Lalu mengapa racun itu harus dikonsumsi begitu lama? Karena penawarnya menggunakan tanaman obat ini, bagian yang paling ampuh. Sementara racunnya disuling bersama. Yang berarti, di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat menyembuhkan racun Ling Jiuxiao adalah penawar di tanganku. Jadi selama pangeran memberitahu Anda lokasi segel kekaisaran, akankah Anda memberikan penawarnya kepada kami? Aku berjanji padamu. Jiuxiao, Tidak apa-apa. Saya akan memberitahu Anda. Segel kekaisaran ada di. Ambil kuncinya dan segera pergi. Jika kau tetap di sini, kau hanya akan menjadi beban bagiku. Segel kekaisaran ada bersamaku. Dia tidak akan berani menyakitiku. Pergilah. Jiuxiao. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Karena kau tidak mau membiarkanku hidup tenang, aku akan menghancurkanmu. Satu-satunya The harapan. film was translated and narrated by M Media. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Pada tahun 2023 di sebuah hutan bambu di luar ibu kota.
Kunci itu. Mengapa persis sama dengan yang ada di tanganku? Mungkinkah bahwa saya telah bertransmigrasi lagi? Kau benar-benar berpikir ini seperti hujan bulan Juni yang datang sesuka hati. Nona, Pangeran Jiu, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini?